Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Madu Apik? Semoga tambah sehat, tambah semangat di dalam ikhtiarnya, tambah diberkahi segala pencapaiannya. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang 8 langkah merencanakan bisnis yang autopilot. Bukankah kita pengen bahwa semakin besar bisnis kita, justru kita semakin tenang, semakin nyaman, dan segala sesuatunya semakin berjalan dengan lancar. Ternyata untuk membuat usaha kita, bisnis kita autopilot memang tidak mudah, tapi memang butuh proses, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yuk kita bahas bareng-bareng biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengoptimalkan diri kita sendiri, kita sama-sama mengilmui diri kita sendiri. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Oke sahabat-sahabat Madu Apik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 8 langkah merencanakan bisnis autopilot. Nah, tentu sahabat-sahabat semua, kita semua mendambakan ketika kita punya usaha kemudian berkembang, usahanya menjadi lebih besar lagi gitu ya. Kita ingin bahwa semakin besar usaha kita, justru energi kita, waktu kita tidak habis untuk nongkrongin usaha kita. Kalau bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus 24 jam kita tongkrongin gitu ya. Tentu saja langkah-langkah ini bukan sebuah langkah-langkah yang instan. Untuk menerapkannya, untuk memulainya, untuk membangunnya butuh sebuah proses. Tapi yang namanya sebuah proses juga perlu untuk diawali, perlu untuk dimulai gitu ya. Karena yang namanya perjalanan panjang itu pasti dimulai dari langkah-langkah kecil. Otomatis kita harus memulainya dari hal-hal kecil, direncanakan dari awal. Apa saja langkah itu? Langkah yang pertama sahabat adalah buatlah tujuan bisnis yang smart. Smart artinya spesifik, measurable, achievable, result oriented, dan time bound gitu ya. Misalkan kita bikin analogi lah, kita misalkan punya tujuan jangka pendek, misalkan kita pengen dalam setahun ke depan punya usaha dengan omset 100 juta per bulan, nah katakanlah. Lah spesifikkan lagi usahanya usaha apa, katakanlah usaha madu gitu ya, karena kita semua bergerak dalam bidang madu gitu kan. Nah misalkan tujuannya adalah setahun ke depan punya omset 100 juta per bulan. Itu tujuan yang spesifik gitu ya. Kemudian measurable artinya terukur. Nah, untuk mencapai 100 juta per bulan, artinya kita harus bagi menjadi, kita konversikan ke perharinya, otomatis per hari kita harus menjual sebesar 3,3 juta per bulan. Atau misalkan kalau produk kita atau item yang kita jual adalah 100.000 per pieces, artinya kita harus menjual 33 pieces per harinya. Misalkan kondisi posisi existing kita kali ini adalah 20 pieces per hari, rata-rata penjualan otomatis harus meningkatkan 13 pieces per hari gitu. Artinya measurable, terukur gitu ya. Kemudian achievable artinya tujuan bisnis kita itu sangat realistis untuk kita capai, tidak halu lah istilahnya ya, tidak halu. Nah, untuk meningkatkan tadi katakanlah dari 20 pieces per hari menjadi 33 pieces per hari, itu kan sangat-sangat achievable lah ya. Misalkan area pemasaran kita hanya satu kota, otomatis dengan menambah 2 kota, 3 kota, 4 kota itu sesuatu yang sangat-sangat achievable gitu ya. Kemudian result oriented artinya tujuan utama kita harus patok di awal, harus kita tentukan di awal biar bisa menjadi sebuah visi kita. Karena langkah pertama ini adalah sebuah visi sebetulnya. Kemudian time bound artinya ada ukuran waktunya. Katakanlah tadi bahwa kita pengen mendapatkan omset 100 juta per bulan itu di dalam 1 tahun. Itu artinya ada batasan waktu gitu ya. Dan jangan lupa pula bahwa proses smart itu harus dibarengi dengan recorded and review. Artinya harus kita catat, kita analisa tiap saat, kemudian kita review selama misalkan 3 bulanan atau bulanan gitu ya, sehingga bisa kita ukur persentase pencapaiannya baik secara totally maupun secara proporsional. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat strategi bisnis. Nah, kalau yang langkah pertama itu adalah sebuah visi, maka langkah kedua ini adalah sebuah misi. Bagaimana kita apa yang harus kita lakukan agar visi kita, tujuan kita bisa tercapai.
ya. Bikin action plan di sini adalah stepnya adalah bikin action plan. Misalkan bagaimana sih untuk menambah omset kita biar bisa menjadi 100 juta per bulan tadi, katakanlah dengan menambah area pemasaran, area distribusi, kemudian menambah jalur pemasaran dari offline kemudian mulai online, atau misalkan dari direct selling langsung ke end user, kemudian mulai merekrut reseller, atau misalkan merubah packaging biar lebih menarik. Banyak lah. Intinya bahwa langkah kedua ini adalah bikin action plan, artinya langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tujuan kita tercapai. Dan yang ketiga adalah membuat alur kerja, ya. Ketika kita membuat sebuah produk, tentu ada bisnis flow-nya dan bisnis prosesnya dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, kita tuliskan dari mulai pembelian bahan baku, kemudian pembelian bahan baku tambahan, kemudian proses pengemasan, proses penjualan, sampai proses ke reseller, penjualan seperti itulah. Artinya ada membuat alur kerja yang ada di kita. Kemudian proses berikutnya, langkah keempat adalah membuat struktur organisasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Nah, dengan langkah-langkah yang pertama, siapkan kertas kosong. Jangan membuat dari kondisi sekarang yang sudah berjalan, karena kadang-kadang kondisi yang sekarang yang berjalan tuh semuanya kita, gitu ya. Dari mulai beli bahan baku kita, dari bikin kemasan kita, dari mengemas kita, jualan juga kita, gitu. Siapkan kertas kosong, gitu ya. Bikin apa saja sih yang kita harus butuhkan biar penjualan kita ini bisa semakin meningkat, gitu ya. Kemudian kita bikin kotak-kotaknya, posisi-posisi apa yang akan kita isi. Apakah kita butuh customer service, butuh marketing, butuh bagian keuangan, butuh bagian misalkan produksi, gitu ya. Jangan takut, itu kan kita baru mempersiapkan rumahnya saja ya, belum ngegaji orang. Jadi jangan takut kita, wah nanti gajinya dari mana, lah kan membuat kotak-kotak itu belum ngegaji orang, gitu ya. Artinya seperti apa ya, kita analogikan kita bikin rumah lah, rumah tumbuh. Kita merencanakan rumah kita ini 3 tingkat, gitu ya, tapi dana kita tuh kan terbatas, sehingga kita membuat perencanaan tuh ya buat 3 tingkat, meskipun pada kenyataannya membuat rumahnya 1 tingkat dulu, tapi minimal rumahnya perencanaannya sudah kita anggarkan, sudah kita bikin dari awal, gitu kan. Nah, kemudian kita masukkan tim sekarang ke posisi kotak-kotak itu, gitu loh. Apa aja yang sudah terisi, apa aja yang belum terisi. Kemudian mapping tim kita dan tim yang harus direkrut. Ini kalau misalkan next disesuaikan juga dengan kondisi budgeting kita tentunya ya. Maksudnya disesuaikan juga dengan budget kita. Namanya juga bertahap. Oke, langkah berikutnya sahabat adalah membuat sistem flow, sehingga antara alur kerja dan organisasi terjadi sinergi. Sebelumnya kan kita sudah bikin nih alur kerja, kita juga sudah bikin struktur organisasinya. Nah, bagaimana caranya agar alur kerja dan sistem organisasi itu terjadi sinergi? Nah, kita bentuk langkah kelima ini adalah dengan membentuk SOP praktis, yaitu SOP yang dibangun by proses sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak sekaligus langsung ada semua, itu aja. Nah, caranya adalah yang pertama dengan fokus mulai dari yang paling penting dulu. Kemudian bikin langkah demi langkah secara runut, detail, gitu ya. Kemudian setelah itu prinsip Kaizen, senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan selalu upgrade, gitu. Artinya SOP bukan sesuatu yang kaku, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan biar lebih fleksibel, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah mengukur kinerja secara kuantitatif dengan tools KPIM. KPIM itu apa? Ada Key Performance Indicator and Measurement. Artinya semua staf kita, semua pegawai kita harus terukur kinerjanya agar apa yang mereka kerjakan harus kita kasih reward sesuai dengan pencapaiannya masing-masing. Artinya kita tidak menilai itu tidak secara subjektif, tapi memang ada parameternya. Bagaimana caranya? Yang
Kita bikin KPIM mulai dari posisi atas, kemudian dari posisi yang paling penting. Kemudian bikin dari setiap posisi itu 3 parameter yang paling diharapkan. Terlalu banyak parameter juga kurang bagus gitu ya, karena nanti penilaiannya pun akan terlalu bias, terlalu lebar gitu ya. Kemudian dari 3 parameter itu tentukan target realistis dan ukurannya. Misalkan marketing nih, parameternya salah satunya adalah kita bikin target per bulan closing katakanlah 100 new customer gitu kan. Untuk mengukur apakah realistis atau tidaknya itu kita lihat dari histori ya. Dari histori kita bisa lihat kira-kira target yang realistis itu seperti apa. Kemudian tentukan bobotnya. Katakanlah misalkan untuk marketing, mendatangkan new customer itu memberikan bobot yang lebih besar, misalkan sekitar 50%, sedangkan 50% sisanya katakanlah 30% apa, 20% apa parameternya. Nah, tergantung dari sahabat-sahabat pengen ngasih parameter apa. Kemudian berikutnya adalah membuat reward and consequences. Artinya kinerja mereka itu kalau misalkan mencapai target ya otomatis harus kita kasih reward dong. Dan kalau misalkan tidak mencapai target, konsekuensinya apa? Ini harus kita sepakati bersama dari awal gitu ya. Agar mereka paham ketika mereka kerja, mereka kalau misalkan kinerjanya bagus akan dapat apa, mereka sudah ada gambaran, dan kalau misalkan tidak tercapai mereka juga ada gambaran. Kemudian hitung KPIM skornya. Kemudian setelah itu lakukan monitoring secara periodik, katakanlah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, biar kita tahu kinerja dari staff kita. Kemudian langkah yang ketujuh adalah membuat bisnis dashboard, yaitu sebuah tools untuk bisa memonitor misal berupa report periodik atau sistem. Nah, analoginya ginilah, kenapa misalkan saya ketika nyetir mobil tenang gitu ya, karena di depan saya tuh ada dashboard gitu ya, yang bisa ngasih tahu ke kita gitu ya. Kan kita tidak tahu, kita tidak mungkin gitu ngelihat bensin langsung lihat tangkinya gitu karena ada di dalam. Tapi di situ ada indikator kan di dashboard tuh, indikator tentang bensin, udah mencapai masih penuh atau misalkan udah mau habis tinggal berapa strip gitu. Ada indikator kecepatan, ada indikator misalkan oli, dan indikator-indikator lainnya. Dashboard itu ada di hadapan kita sehingga mudah untuk kita mengontrolnya. Sehingga dalam bisnis pun kita harus punya dashboard buat mengukur, buat melihat sampai sejauh mana bisnis kita ini berjalan. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah ke-8 adalah pastikan indikator di dalam dashboard itu sudah memberikan informasi yang benar. Artinya kita harus punya tools nih buat mengukur dashboard kita. Tools itu ya berupa software, rata-rata sekarang itu berupa software ya. Banyak software-software di luar sana yang bisa kita gunakan, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Tapi biasanya sih yang berbayar yang lebih enak untuk bisa kita gunakan, dan juga dari sisi harga juga tidak terlalu mahal-mahal sekarang gitu ya. Nah, kita lakukan kita buat memastikan bahwa indikator di dalam dashboard itu memang sudah memberikan informasi yang benar. Artinya kita harus punya tools software gitu ya. Oke, itulah sahabat Madu Apik tentang 8 cara, 8 langkah bagaimana membuat bisnis kita autopilot. Mudah-mudahan bisa mengilmui diri kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.